Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang sedang ditugaskan di Dinas Sosial Surabaya. Jadi untuk pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Ardo Firmansyah dengan NIM 13123000026. Perkenalkan, saya Berlina Isyaura dengan NIM 112240149. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara dari pihak dinsosnya juga, ada beberapa macam pertanyaan juga. Jadi ikuti buat kelanjutannya. Bye. Baik, itu dia beberapa pertanyaan yang telah kami tanyakan kepada narasumber. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan atas nama siapa dan juga mungkin jabatannya. Oh betul. Ya, perkenalkan saya Sindia Jaladisena. Kebetulan saya ada di bidang rehabilitasi sosial sebagai ketua tim kerja dinas sosial dan PMK lainnya. Langsung ke pertanyaan saja ya. Yang pertama itu apa saja sih program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinsos Kota Surabaya yang berkaitan dengan kepedulian terhadap kebersihan dan juga kelestarian lingkungan hidup masyarakat? Kalau kita sih untuk yang lingkungan hidup itu lebih ke ini, ke menjaga kebersihan masing-masing PTD ya. Kalau yang kayak menegak daerah itu lain lagi ya. Jadi kita lebih ke penciptaan lingkungan higienis di lingkungan PTD yang kami yang berada di lingkungan kita gitu aja. Untuk pertanyaan kedua yaitu apakah terdapat program khusus yang menghubungkan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Surabaya? Jika ada, seperti apa bentuk programnya? Kalau selama ini sih program khusus itu tidak ada ya. Itu kan kalau misalnya seperti program kebersihan kan merupakan saat mutlak, karena kita juga menampung orang-orang terlantar, maka itu kan di dalamnya juga harus kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, yang sehat, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana peran dinas sosial Kota Surabaya itu dalam membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Itu biasanya kita kolaborasi ya. Kalau misalnya kelompok rentan, terutama di kawasan-kawasan kumuh itu kita kolaborasi dengan dinas lingkungan hidup dan dinas pemukiman DPR KPP, dinas pemukiman rakyat. Nah itu karena memang tugas kita memang terutama yang berkaitan dengan orang terlantar dan ditelantarkan, karena sedangkan yang untuk yang sifatnya itu fisik kayak rumah, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat rentan itu adalah kayak rumah itu menjadi tanggung jawab dari BPR. Jadi kita saling bekerja sama dengan orang itu, seperti itu. Untuk pertanyaan keempat yaitu upaya dan pendekatan apa yang digunakan dinas sosial dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan seperti gotong royong dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kalau itu sebenarnya tentang hubungan gotong royong itu bukan tugas sosial aja. Semua OPD yang ada di pemerintah kota itu kewajiban itu, apalagi kan kita sekarang ada Kampung Pancasila. Di situ kan berusaha untuk menumbuhkan bagaimana kita bersinergi untuk menumbuhkan rasa solidaritas, empati terutama terhadap masyarakat yang kurang beruntung di lingkungan masing-masing. Jadi intinya itu bagaimana menumbuhkan masyarakat itu empati, jadi tidak harus menunggu uluran pemerintah, jadi masyarakat bisa menolong diri sendiri. Jadi misalnya katakanlah di kampungnya ada orang yang
tidak bisa makan, itu diharapkan dari lingkungan sekitar itu bisa memberikan dukungan gitu loh, maksudnya dari dana. Jadi tidak harus nanti menunggu daripada pemerintah, karena kalau seperti itu kan kita juga terbatas dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya finansial seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan rasa kebudayaan masalah lingkungan seperti itu, jadi kita selalu menumbuhkan masyarakat itu bagaimana mereka itu bisa menumbuhkan sikap gotong royong, saling menolong dan empati. Oke, untuk pertanyaan kelima yaitu apakah dinas sosial itu bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau pihak swasta dalam program yang berkaitan dengan kebudayaan lingkungan? Bagaimana bentuk kerjasamanya? Kerjasama. Kalau misalnya bentuk kerjasama, kayak pengelolaan lingkungan, karena untuk yang untuk pengelolaan lingkungan itu kita itu sifatnya gimana? Mitra gitu atau dari dinas lain yang juga atau organisasi lain yang bisa dijadikan mitra buat kerjasamanya dari Dinsos sendiri. Karena untuk masalah yang lingkungan ini kita itu kalau misalnya untuk Dharma karena itu sudah untuk tentang lingkungan bersih dari DPRKPP. Kemudian untuk Jamban itu sudah dari Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk kita itu lebih menegak pada pemberdayaan masyarakat rentan gitu. Jadi ya apa ya? Kalau misalnya untuk lingkungan itu memang kita ada sisi untuk semuanya, tapi ya kurang apa? Gimana ya? Kurang erat gitu maksudnya seperti itu. Jadi gimana ya saya harus menjelaskan? Karena memang selama ini kita tangani bukan ke lingkungannya, orangnya. Misalnya dia katakanlah rumahnya ternyata tidak layak huni. Ya, kita ajukan nantinya ke DPRD untuk memperoleh program Dharma seperti itu. Misalnya kemudian dia tidak punya jamban, kita ajukan kesehatan untuk bagaimana memperoleh jamban seperti itu. Dan itu fungsinya itu lebih condong ke jadi iya ke orangnya langsung gitu ya berarti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu kayak apa aja sih kayak program unggulan dari Dinas Sosial Kota Surabaya dalam memberdayakan buat masyarakat miskin di kota-kota Surabaya ini? Banyak sebenarnya. Salah satunya ini dengan adanya rumah ilmu anak-anak Surabaya. Rumah ilmu anak Surabaya. Ya, ini ada penghiasan di situ. Jadi anak-anak yang dari keluarga miskin itu yang tidak mampu itu kita monitor, kita masuk ya kita tampung, kemudian kita beri kebutuhan mereka apa, misalnya ada sandang, pangan, terus kemudian juga kita sekolahkan, kita beri kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kegiatan mereka. Diharapkan nantinya itu bisa menjadi generasi unggulan gitu semua. Itu satu yang dikembangkan. Kita juga ada namanya unggul itu jadi merekrut mahasiswa yang kurang mampu, kita sekolahkan sehingga nantinya ini kan program wali kota juga ya, ada satu sarjana satu keluarga seperti itu. Jadi itu kita sifatnya lebih kepada menunjang daripada program inovasi wali kota yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.